Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan membahas tentang VLAN trunking teman-teman. Sebelum itu teman-teman, saya ingin memberitahu kalau di modul kali ini itu bakal banyak di Cico pakai tracer teman-teman. Jadi lebih ke praktek yang dibanyakin teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya teman-teman. Oke, yang pertama seperti biasa pasti ada pertanyaan apa itu VLAN. Di sini kita Jadi teman-teman, VLAN adalah Virtual Local Area Network, adalah teknologi jaringan yang membagi satu switch fisik menjadi beberapa segmen jaringan logis terpisah. VLAN mengelompokkan beberapa perangkat berdasarkan fungsi atau departemen, bukan lokasi fisik, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi broadcast traffic, dan mempermudah pengelolaan jaringan tanpa perlu mengubah kabel fisik. Jadi intinya seperti pemisah gitu teman-teman. VLAN itu membagi teman-teman, membagi sebuah switch. Seperti ini teman-teman contohnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada guru dan siswa teman-teman. PC guru dan PC siswa. Nah, daripada kita membedakan switch guru dan siswa, misal daripada seperti ini teman-teman. Nah, daripada seperti ini, satu switch untuk guru dan satu switch untuk siswa, itu mubazir teman-teman. Nah, daripada seperti ini, kita buat VLAN teman-teman. Jadi di satu VLAN ini kita lihat ada berapa portnya, kita zoomin dulu. Nah, ini tuh banyak banget portnya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 port dalam satu switch. Nah, gimana kalau kita membagi aja port yang atas itu untuk siswa dan port yang bawah itu untuk guru teman-teman. Nah, jadi seperti itu VLAN itu ya, untuk membagi switch teman-teman agar tidak mubazir dan hemat biaya. Oke, kita langsung aja setting VLAN-nya teman-teman. Nah, misal kita coba di sini tandain dulu teman-teman, di sini ada VLAN 10 dan di sini ada VLAN 20. Nah, jadi untuk guru itu VLAN 10 dan untuk siswa itu VLAN 20. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita setting dulu teman-teman. Yang pertama kita ya kabel dulu. Nah, oke teman-teman. Udah beres teman-teman, udah beres dikabelin. Kita langsung setting di switch. Nah, teman-teman, kita masuk ke CLI dan kita enable dulu seperti biasa, terus config. Nah, di sini teman-teman kita buat VLAN dulu teman-teman. Nah, kita buat dulu VLAN 10. Nah, terus namanya tadi VLAN 10 itu guru teman-teman. Jadi name guru. Nah, terus VLAN 20 name siswa. Siswa. Udah dikasih nama gini teman-teman, kita langsung setting VLAN-nya teman-teman. Nah, kita int range fa 0 garis miring kita lihat di sini teman-teman. Nah, untuk guru itu 02 0 garis miring 2 sama 0 garis miring 1 teman-teman tuh. Di sini ya tuh. 01 dan 02. Jadi kita setting fa 01, fa 0 garis miring 2. Kita enter teman-teman. Nah, udah itu kita langsung masukkan switch port mode access. Nah, setelah itu kita langsung switch port akses VLAN 10 karena tadi yang guru itu VLAN 10 teman-teman. Nah, yang guru itu VLAN 10, kita enter. Nah, setelah itu kita coba do show VLAN brief untuk melihat teman-teman. Nah, di sini kita lihat di guru itu FA01 FA02 udah aktif buat VLAN 10. Oke, sekarang kita setting untuk siswanya juga teman-teman. Oke, kita setting juga untuk siswanya, kita exit dulu. Nah, kita int lagi. Nah, di sini kita lihat di guru itu udah terdaftar juga dan di siswa itu udah terdaftar. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Sebelum kita kasih IP dulu. Udah semua? Oke, sekarang udah setting semua. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di status. Nanti kita lihat di sini ya, apakah sukses atau
Tidak teman-teman. Nah, kita coba kirim dari VLAN yang sama dulu teman-teman. Misal dari ya PC guru ke PC guru. Sukses tuh. Lihat di sini tulisannya successful teman-teman. Sebaliknya juga pasti successful. Teman-teman kalau langsung ke siswa teman-teman, itu pasti violent. Nah, karena kita udah bagi switchnya, jadi kita nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa untuk memberi file ke VLAN yang berbeda teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kalau misal ada dua switch seperti ini teman-teman, kita nggak bisa langsung kirim filenya teman-teman. Kita harus setting dulu hal lainnya teman-teman. Nah disinilah kegunaannya trunking teman-teman, karena trunking itu adalah sebuah metode untuk menghubungkan beberapa switch agar setiap VLAN bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada dua switch teman-teman. Nah, untuk menghubungkan switch ini ke switch ini itu ya kalau tanpa VLAN itu sebatas dihubungkan seperti ini udah pasti bisa ngirim. Tapi kalau pakai VLAN itu dari VLAN 1 ke VLAN 10 switch 1 ke VLAN 10 switch 2 itu nggak bakal bisa. Nah, gimana caranya agar bisa teman-teman? Caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita enable dulu teman-teman, terus kita config. Setelah di sini teman-teman, kita langsung masuk ke INT FA yang ini teman-teman. Nah, FA 0 garis miring 5 kabel penghubung ke switch teman, port penghubung ke switch lain itu berapa di sini, karena saya 0 garis miring 5 jadi kita masukin FA 0 garis miring 5, kita enter. Nah setelah di sini teman-teman, kita langsung masukin switch port mode terang. Tadi switch port mode akses itu untuk ke VLAN sesama aja teman-teman, untuk ke VLAN di satu switch. Kalau ke beda switch, untuk VLAN ke beda switch itu butuh switch port mode terang teman-teman. Kita enter. Nah setelah ada ini kita langsung nah oke teman-teman, udah saya setting dua-duanya teman-teman, udah di mode terang, dan sekarang kita cek apakah bisa ngirim. Nah successful di sini, lihat. Nah karena udah kita mode trunking teman-teman. Ini juga apakah successful. Nah sama ini juga sama teman-teman, aman teman-teman, semuanya berhasil teman-teman, dan berarti mode trunkingnya udah bekerja teman-teman. Nah sekarang di sini teman-teman, kita langsung masuk ingin membahas tentang allowed trunking teman-teman. Allowed trunking itu khususnya perintah switch port trunk allowed VLAN adalah fitur pada switch show untuk membatasi VLAN mana saja yang diperbolehkan melewati link trunk. Ini meningkatkan keamanan dan efisiensi dengan membatasi broadcast traffic hanya pada VLAN yang diperlakukan saja, bukan semua VLAN. Kita langsung kasih contohnya teman-teman. Nah allowed trunk itu adalah kita jadi membatasi teman-teman VLAN apa saja yang bisa berkomunikasi di jaringan ini teman-teman. Misal kita tambah dah. Nah kita tambah VLAN baru teman-teman. Di sini. Dan di sini. Nah kita tambah, misal PC ini kita sambungkan dulu teman-teman. Ini contoh VLAN baru aja deh. Nah di sini itu misal VLAN 30 teman-teman. Jadi kita buat dulu VLAN 30. Exit. Oh, udah. Kontek kita VLAN 30 teman-teman. Namanya misal name-nya itu contoh aja, contoh. Nah udah kita langsung switch port. Oh bukan switch port mode akses teman-teman, kita INT dulu. Udah dikasih nama, kita INT FA 0 garis miring itu untuk VLAN ini tuh 06 teman-teman. 0 garis miring 6. Nah, kita masuk ke if. Sekarang di sini kita baru masukkan switch port mode akses teman-teman. Kita enter, terus kita switch port akses VLAN 30 teman-teman. Nah setelah itu kita langsung keluar teman-teman, kita setting juga di switch ini ya, do show VLAN brick. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat kalau contoh itu udah masuk ke VLAN ini teman-teman, VLAN 30. Nah yang itu juga udah sama teman-teman. Nah sekarang
allowed VLAN teman-teman. Kita ngirim dari PC ini ke PC ini ya udah pasti successful teman-teman tuh. Successful. Kita lihat lagi di sini. Nah, successful teman-teman. Nah, gimana caranya biar kita cuma mau diperbolehkan di semua jaringan ini yang berkomunikasi itu VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Jadi yang boleh berkomunikasi itu cuma VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, disinilah port VLAN allowed berguna teman-teman. Nah, kita ke switch dulu, kita exit. Nah, jadi cara kodenya seperti ini teman-teman. Kita enable dulu, terus config. Nah, di sini kita langsung enterprise dulu, FA 0 garis miring 5 teman-teman, karena switch kita FA 0 garis miring 5, kita enter. Nah, di sini kita switch port allow switch port trunk allowed. Nah, di sini switch port trunk allowed VLAN 10,20 enter. Nah, setelah di sini teman-teman, nah kita langsung lihat do show int trunk. Nah, di sini di do show int trunk kita lihat VLAN allowed on trunk itu cuma 10 dan 20. Teman-teman, di sini kita bisa lihat di sini cuma VLAN 10 dan 20 yang diperbolehkan, teman-teman. Kita cek teman-teman ya. Untuk VLAN 10 20 udah pasti bisa. Udah pasti bisa, teman-teman. Cuman kalau untuk VLAN yang beda ini, teman-teman, VLAN 30 ini, VLAN contoh ini, kita coba masuk in progress dan hasilnya valid karena udah di banned teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bakal membahas sebuah switch layer 3 teman-teman. Di sini nah yang ini multi layer switch atau switch layer 3. Untuk perbedaan switch layer 3 dan switch layer 2 itu terletak di sistem pengenalnya teman-teman. Kalau switch biasa itu sistemnya cuma MAC address doang. Jadi cuman di layer 2 di data link teman-teman. Jadi switch itu hanya mengenali MAC address. Cuman kalau layer 3 dia itu udah mengenali IP teman-teman. Jadi lebih efisien aja teman-teman, lebih efisien aja. Nah, untuk men-settingnya teman-teman sebenarnya sama aja, cuman bedanya ada di satu kode yang berbeda. Jadi kita coba miripin dulu seperti ini teman-teman ya. Kita skip dulu pembuatan VLAN-VLAN-nya. Nah, teman-teman, ini udah saya setting teman-teman si switch layer 3-nya. Sekarang kita lihat ya, kode yang membedakannya itu ada satu, di enkapsulasi. Kenapa harus di enkapsulasi teman-teman layer 3? Karena gini, switch layer 3 itu serba bisa teman-teman. Dia itu tahu MAC address, tahu juga IP address. Jadi dia itu harus milih protokol mana yang harus dipakai. Nah, itu dia gunanya enkapsulasi, itu memilih metode, memilih protokol. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita seperti biasa enable dulu. Ini switch layer 3 ya. Config terus int FA 0 garis miring. Kita lihat di sini 0 garis miring 5. Nah, di sini kita langsung masukkan switch port mode trunk. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat, kalau di switch layer 3 langsung switch port mode trunk itu nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa langsung nge-trunking si switch ini. Kita harus memilih dulu pakai metode apa. Nah, jadi kita harus switch port trunk encapsulation. Nah, .q1. Kenapa .q1? Sebenarnya ada yang lain teman-teman selain .q1, cuman yang lain itu udah jarang kepake, udah nggak bisa dipakai teman-teman. Jadinya pakainya yang ini aja, dan ini bisa di semua switch teman-teman. Enter. Kebalik teman-teman, kebalik. 1Q bukan Q1, .1Q teman-teman. Enter. Nah, sekarang baru bisa kita switch port mode trunk. Nah, sekarang kita bisa dengan trunking. Nah, setelah itu kita langsung lihat do show int trunk. Kita lihat dan nah, ya udah, ini enkapsulasi, udah dienkapsulasi. Kita lihat trunking juga. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau kita lihat di switch yang lain, misal di switch ini pun ya, so int trunk. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman di sini itu
kita bisa lihat di switch kedua pun itu udah ada enkapsulasinya tersendiri. Nah, cuman bedanya untuk si switch layer 3 itu harus disetting manual, teman-teman. Harus di enkapsulasi manual, teman-teman. Nggak auto tapi manual. Nah, jadinya kita harus masukin manual karena ya tadi si layer 3 ini kompleks, lebih serba bisa. Nah, sekarang setelah udah teman-teman, sekarang baru bisa kita kirim sini ke sini. Belum di IP-an seperti biasa. Aduh. Nah, sekarang baru kita bisa coba teman-teman dari guru ke sini dan successful teman-teman karena kita udah terang ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu ada dynamic terang protokol. DTP adalah protokol properti CISO yang berfungsi menegosiasikan pembentukan link terang secara otomatis antara dua switch. DTP menentukan apakah port beroperasi sebagai terang atau akses port, mempermudah konfigurasi pilihan antara switch. DTP bekerja dengan mode dynamic disable dan dynamic auto. Jadi, teman-teman, ini tuh seperti di HCP, cuman bedanya ini switch, teman-teman. Jadi, untuk agar otomatis, teman-teman, switchnya itu jadi memilih, wah ini harus terang atau harus akses, teman-teman. Jadi kita nggak usah masukin manual kayak tadi kalau pakai DTP, teman-teman. Juga ada tabelnya. Sebenarnya DTP ini itu jarang banget, teman-teman. Itu sebenarnya udah jarang dipakai, jarang banget karena nggak tahu kenapa. Saya juga kurang tahu, cuman katanya jarang dipakai, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat gini, kalau modenya di switch 1 terang, di switch 2 terang ya jadinya terang. Kalau di switch 1 terang, di switch 2 akses jadinya nggak bisa, teman-teman. Harus terang dua-duanya. Nah, tapi kalau di modenya di terang, terus di dynamic terus di switch 2 itu dynamic desirable, itu jadinya terang, teman-teman. Begitu juga di dynamic auto, itu jadinya terang. Nah, kita bakal implementasikan contoh aja ya, teman, karena DTP ini jarang dipakai, jadi kita masukin contoh aja. Misal kita masukin di switch 1 modenya terang dan di switch 2 itu pakai mode dynamic auto. Apakah bakal jadi terang, teman-teman? Kita coba, teman-teman, implementasikan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, di sini itu udah mode terang ya. Tadi udah kita setting di awal, ini tuh mode terang. Nah, di sini kita coba ubah ke mode dynamic auto. Apakah bakal tetap terang, teman-teman? Nah, kita exit dulu. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Enable const int fa 0 5. Nah, terus di sini kita langsung ubah ke dynamic auto, teman-teman, dengan switch port mode dynamic auto, teman-teman. Enter. Nah, setelah itu kita langsung cek apakah ini udah dynamic auto atau belum, teman-teman. Oke, setelah tadi diganti ke dynamic auto, teman-teman. Sekarang kita cek dulu apakah benar-benar sudah jadi dynamic auto atau belum. Jadi kita masuk ke enable const terus int fa 0 karena tadi switchnya di port 0 terus do show int fa 0 switch port. Nah, enter. Nah, di sini kita lihat ke atas. Nah, di sini kita lihat untuk administratif mode itu dynamic auto. Nah, administratif itu apa? Administratif mode itu adalah kita, teman-teman. Itu ada switch ini. Apakah bakal berhasil, teman-teman, menggunakan dynamic auto? Karena kalau tadi di teorinya, teman-teman ya, kalau terang di tetangga terus dynamic auto di kita itu jadinya terang, teman-teman. Yang kalau terang ya udah pasti berhasil, udah pasti bisa, teman-teman. Kita coba kasih ya teman-teman dari sini ke sini. Nah, successful, teman-teman, berarti aman. Berarti ini udah jadi mode terang. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan gagal, kita lihat di teori. Nah, yang gagal itu kalau di sini dynamic auto, di switch 1 dynamic auto dan di switch 2 dynamic auto itu pasti gagal, teman-teman, karena jadinya akses. Kalau akses itu nggak bisa berseberangan. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini kita coba setting kayak tadi, teman-teman, kita skip aja, pokoknya kita setting dynamic auto dua-duanya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah tadi kita setting dynamic auto dua-duanya, kita masukin lagi kode do show intfa 05 switch port, dan di sini muncul administrasinya dynamic auto, tapi operasional modenya itu static access. Karena tadi
Kalau dynamic auto tambah dynamic auto jadinya static access, teman-teman. Nah, sekarang kita coba kirim, teman-teman, dari switch 1 ke switch 2 yang secara logika, teman-teman, karena kita udah setting dynamic auto plus dynamic auto yang jadi static access atau mode akses itu dari harus secara logika itu gak bakal bisa, teman-teman. Kita cek pilot dan kita cek juga ini siswa pilot, teman-teman. Nah, jadi nggak bisa, jawabannya nggak bisa karena dynamic auto tambah dynamic auto itu jadi akses, teman-teman. Seperti itu. Kalau akses ya sebatas di jaringan terdekat aja, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman, itu ada yang namanya tagged sama untagged, tapi dua ini itu sama seperti terang dan mode akses, teman-teman. Jadi ini tuh kalau si target itu mirip sama terang, teman-teman. Terang. Kalau ini itu yang akses, teman-teman. Akses. Jadi sama aja, cuman perbedaannya kalau terang sama akses itu untuk device Cisco, teman-teman. Dan kalau target dan untarget itu biasanya dipakai di mikrotik dan lain-lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya tentang pilan ini, dan semoga aja kalian mengerti, dan mohon maaf bila ada kesalahan seperti biasa karena saya masih dalam fase pembelajaran, jadi mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.